Jadi saya di momen kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini sampai mendapatkan peringkat sahabat terbaik dikarenakan betul-betul cinta sama Nabi itu luar dalam. Nggak ada orang cinta kepada Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Namanya adalah Abdullah bin Uthman bin Amir al-Qurashi at-Taimi. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dikasih nama oleh Rasul Abu Bakrin karena anak beliau yang namanya Aisyah dinikah oleh Nabi SAW. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini tadi adalah orang sahabatnya Rasul SAW, khalifah pertama dan orang yang pertama kali mengumpulkan yang namanya Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, jadi Sayyidina Abu Bakar pertama pernah ketemu Nabi SAW. Kemudian dikatakan, ahakun mataqulu Quraisy ya Muhammad, apa benar yang orang Quraisy katakan tentangmu wahai Muhammad? Min tarkika alihatana wa tasfihika ugulana wa takfiraka iyana, yang mana mereka mengatakan bahwasanya kamu katakan orang-orang yang nyembah berhala itu orang bodoh, orang-orang yang artinya sudah kufur kepada Tuhannya dan seterusnya. Apa kata Nabi SAW? Bala, inni Rasulullah wa nabiyuh, saya utusan Allah dan Nabi. Saya diutus untuk menyampaikan risalah ini, untuk ngajak kamu ke jalan Allah, ke jalan kebenaran. Demi Allah, ini adalah jalan kebenaran. Maka aku ajak kamu wahai Abu Bakar menuju jalannya Allah. Sembahlah Allah, tiada sekutu baginya, jangan engkau sembah kepada selain Allah, dan hendaknya engkau taat kepada Allah, setia kepada Allah. Terus dibacakan ayat Al-Quran, dan di saat itulah diterima oleh Sayyidina Abu Bakar. Bahkan langsung Abu Bakar Siddiq itu gak pakai banyak mikir lagi, nerima ajaran Rasul SAW. Bahkan kata Sayyidina Aisyah, ya, dibilang kharaja Abu Bakar yuridu Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar ini nyari Rasul. Waktu itu memang berteman dengan Nabi di masa jahiliyah. Terus ketika ketemu dibilang, ya Abul Qasim faqatta fugitta min majalisi qaumik wa tahamuka bil aib li abaina wa ummahatina. Faqala Rasulullah, dibilang, kamu sudah jarang kumpul-kumpul lagi dengan kita, orang-orang nuduh kamu menjelek-jelekan kita, artinya orang-orang Quraisy. Kata Nabi SAW, saya ini adalah utusan Allah, ngajak kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu selesai, langsung Abu Bakar Siddiq saat itu juga masuk ke dalam agama Islam. Karena itulah, ya, Sayyidina Rasulullah SAW, kita bisa lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini pembelaannya kepada Nabi Muhammad SAW, selalu membenarkan Nabi SAW dalam semua kegiatan apapun, tidak pernah ingkar kepada Rasulullah SAW. Bahkan khotib pertama yang menyuarakan kebenaran Islam setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di masa hidupnya Nabi, istilahnya khotib yang berbicara di depan orang-orang untuk mempromosikan agama Islam ini adalah siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dikatakan ketika para sahabat itu berkumpul, waktu itu jumlahnya mereka 38 orang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang kepada Nabi SAW, alaha Abu Bakar ala Rasulullah SAW fi zuhur. Ayo Rasulullah, ayo kita tampakkan dakwah kita. Ini orang-orang ini membutuhkan agama Islam. Ayo kita terang-terangan berdakwah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Bakrin, inna qalil, kita ini sedikit. Tapi terus Sayyidina Abu Bakar yang minta, sampai pada akhirnya dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga nampaklah Rasul SAW, yang mana, ya, setiap orang itu daripada kaum muslimin mulai mendakwahkan ajaran Nabi SAW
kepada keluarganya. Fakana awwal khatibin da'a ilallah wa ila rasulihi wa sarul musyrikun ala Abi Bakrin wa ala muslimin. Abu Bakar itu ceramah, ya kaum, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya masuk Islam, saya pengikutnya Muhammad SAW, ikutlah kalian kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Langsung dikeroyok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, faja'ala yadribuhu bina'lain makhsufen wa yahrifhuma liwaji. Jadi dipukuli pakai sandal, ditapui pakai sandal Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dzarban syadidan wa wuti'a Abu Bakar wa dzuriba dzarban syadidan wa dana minhu Utbah bin Rabi'ah faja'ala yadribuhu bina'lain makhsufen wa yahrifhuma liwajihi wa yusiba ala batni Abi Bakrin hatta ma yu'raf wajhuhu min anfi. Diinjek perutnya, ditendang kepalanya, dipukuli wajahnya sampai bengkak semuanya hingga tidak dikenal mana mulut, mana muka, mana hidung, mana apa, tidak dikenal. Itu pun langsung ketika wa hamalat Banu Taim Abu Bakrin fi thawbin hatta adkhaluhu manzilah. Diangkat dalam keadaan pingsan ini, diangkat ke rumahnya. Wala yashkuna fi mautih. Mereka enggak ragu, ini paling ini Abu Bakar sudah meninggal ini sudah. Karena sudah hancur semua badannya. Tsumma raja'at Banu Taim fadakhalul masjid. Mereka masuk ke dalam Masjidil Haram wa qalu wallahi la in mata Abu Bakrin lanaqtulanna Utbah bin Rabi'ah. Ini kalau sampai Abu Bakar mati, ya, Utbah bin Rabi'ah kita habisi, kata kaumnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Faraja'u ila Abi Bakrin faja'ala Abu Quhafa Banu Taim yukallimun Abu Bakrin hatta ajab fatakallama akhiran nahar faqala ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu orang-orang ini ngejak ngomong Sayyidina Abu Bakar, mereka datang kembali lagi kepada Abu Bakar Siddiq. Ini orang begitu siuman dari luka-lukanya, sudah dia lupa dengan kondisi badannya. Ketika yang ditanya apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Karena waktu itu Nabi itu ditanya sama orang-orang Quraisy, kamu yang mengatakan ini? Kata Nabi, iya saya yang ngomongin seperti ini. Kenapa? Itu Nabi mau dipukuli sudah sama orang-orang Quraisy. Sayyidina Abu Bakar sendiri yang maju mengorbankan badannya untuk siapa? Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata orang-orang, sudah jangan dipikirin Muhammad. Coba lihat ini, tolong kasih makan sedikit atau dikasih minum. Falamma khalat bihi alahat alaihi, ya, wa ja'ala yaqul ma fa'ala Rasulullah faqalat wallahi mali ilmun bisahibik. Mau dikasih makan nggak mau dikasih, pokoknya yang dia pentingkan adalah bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya mau ngasih makan, mau ngasih minum, nggak diterima sama dia. Dibilang sudah Mi, jangan mikiri saya. Kata ibunya, saya nggak tahu bagaimana itu teman kamu itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena itulah kalau kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sangat luar biasa kecintaannya kepada Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta wajadat Abu Bakrin syari'an daniqan ay qariban minal maut. Dipukuli itu hampir mau mati. Fadanat Ummu Jamil wa a'lanat bisiyah wa qalat wallahi inna qauman nalu hadha minka li ajli li ahli fusqin wa kufrin wa inni la arjullah an yantaqimullah laka minhum. Qala ma fa'ala Rasulullah. Tetap yang ditanya adalah bagaimana Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya didoakan oleh Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu meminta agar Nabi juga agak mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan kedua orang tua Sayyidina Abu Bakar untuk dapat masuk ke dalam Islam. Naam. Wa qad kana Hamzah bin Abdul Muttalib aslama yawm dhuriba Abu Bakar Siddiq. Paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib itu ketika melihat pembelaan orang lain kepada keponakannya seperti itu, kaget dia.
keponakan saya lebih dibela oleh orang lain daripada saya sendiri. Langsung di hari Sayyidina Abu Bakar dipukul, itu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam. Hidayah, saudara. Jadi kalau kita lihat, katanya aina huwa fi dari Ibnul Arqam, dibilang mana Rasulullah? Oh, di rumahnya Ibnul Arqam. Qala fa inna lillahi alayya an la adzuqa ta'aman wa la ashraba syaraban au ati Rasulullah SAW fa amhalna hatta idza hada'atir rajul wa sakanan nas. Katanya saya tidak mau makan, tidak mau minum kecuali sampai mata saya ini bisa lihat Rasulullah SAW, titik. Tak butuh lainnya. Abu Bakar Siddiq katanya, wis ente yang tenangkan dulu dirimu, nanti orang-orang sudah mulai kosong, ente baru datangi siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kharajna bihi yattaqi alaihima hatta adkhalnahu ala Rasulillah. Dipopong Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini ke rumahnya Darul Arqam untuk ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ditemukan kepada Nabi SAW, fa'akabba alaihi Rasulullah SAW, didatangi oleh Rasul SAW, dipeluk oleh Nabi SAW, dan dicium jidatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq oleh Rasulullah SAW. Bahkan kaum muslimin semuanya pada bergelutan memeluk Sayyidina Abu Bakar, pada tangis-tangisan semuanya bersama Sayyidina Rasulullah SAW. Ini berkat mereka ini Islam itu bisa berjaya. Jadi kita ini utang budi ya kepada perjuangan para sahabat-sahabatnya Rasul SAW. Lihat bagaimana mereka cintanya kepada siapa? Sayyidina Rasul SAW. Taib. Kemudian itu satu keadaan. Pada keadaan yang lain, waktu orang-orang berkumpul di Hijr, mereka nyebut Rasul SAW. Mereka sudah pada provokasi orang-orang Quraisy ini. Kita ini kelihatan orang kayak Muhammad ini sudah nggak sabar sudah. Kita ini sudah dianggap kayak orang bodoh. Ya, datuk-datuk kita dianggap orang-orang nggak benar. Bahkan agama kita sudah Tuhan-Tuhan kita ini sudah diejek. Kita sudah sabar dan sudah gak kuat lagi. Tiba-tiba muncullah Rasulullah SAW. Ketika datang, Nabi SAW mencium rukun, ada rukun Yamani itu ya, rukun Yamani. Kemudian thumma marra bihim ta'ifan bil bait. Kemudian mengitari mereka, Nabi SAW tawaf di Ka'bah, karena dulu tempat perkumpulannya itu di dekat Ka'bah. Ya, orang-orang pada lihat Rasul SAW. Ketika melewati mereka, satu sama lain bilang, loh, ini loh orang yang kontroversi, orang yang cari gara-gara. Qala fa'araftu dzalika fi wajhi Rasul SAW thumma madha. Tapi sama Nabi SAW enggak digubris, kemudian Nabi SAW terus lewat saja, diteruskan saja sampai 2 kali 3 kali ya. Ketika sudah berhenti, fawaqafa thumma qala atasma'un ya ma'syar Quraisy ama walladhi nafsi biyadihi ji'tukum bidzabhi fa akhadhatil qaum kalimatahu hatta ma minhum rajulun illa ka'annama ala ra'sihi ta'irun waqi' hatta inna asyaddahum fihi usatan qabla dzalika liyarfuthu bi ahsana ma yajid minal qaul. Jadi ketika mulai ngomongin Nabi, setelah selesai tawaf, Nabi ngomong di depan mereka, kalian saya ingatkan, kalau kalian masih tetap seperti ini, hati-hati, akan ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan wibawanya Nabi SAW itu, orang-orang itu pada nggak berani semua yang ngadepi Rasul SAW.
ciut hatinya di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insarif ya Abul Qasim, fa wallahi ma kunta jahulan. Wahai Abul Qasim, ini pulang saja, engkau ini bukan orang yang bodoh. Kemudian keluarlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pada hari berikutnya kumpul juga orang-orang itu, maka di saat itu berdirilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mereka itu sudah mulai banyak orang-orang Quraisy memprovokasi Nabi. Dibilang, apakah kamu yang mengata-ngatai Tuhan kami ya Muhammad? Kata Nabi, iya. Tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mereka mau ngeroyok Nabi, Sayyidina Abu Bakar yang ada di depannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu dari situ dipukuli Sayyidina Abu Bakar Siddiq oleh orang-orang Quraisy sampai jatuh, sampai berdarah-darah, dan tidak ada kapoknya dengan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau Nabi itu lagi sholat, Uqbah bin Abi Mu'aid itu pernah menginjak leher Nabi ketika sujud, bahkan ditarik surbannya Nabi seperti mau dicekek. Yang membela siapa? Yang menangani, bahkan yang melepaskan dari cekikan tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi makanya kalau kita lihat di dalam hijrahnya Rasulullah SAW itu, sampai Nabi sendiri itu bingung lihat polanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini. Jadi nanti kalau di depan, tahu-tahu di belakang, sampai kata Nabi, apa ini? Ada apa Kak dengan kamu ini? Saya tidak pernah kelihatan gerakannya orang seperti kamu ini. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini mikir, jangan-jangan nanti ada orang dari belakang atau ada bahaya dari depan. Jadi saya harus depan belakang. Jadi pokoknya apa saja sudah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam habis Isra Mi'raj itu, tidak ada orang yang percaya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Bahkan sebagian yang sudah Islam saja keluar dari Islam ketika dicerita Isra Mi'raj. Ketika Abu Bakar ditanya, bagaimana ini loh teman kamu cerita tentang begini, dia bilang, oh dia cerita sama saya setiap hari dapat wahyu, masa datang ke langit saya tidak percaya. Ya saya percaya, saya lebih daripada itu, saya percaya dari semua apa yang dikatakan olehnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa radhiyallahu anhu. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berapa toko semuanya dikorbankan untuk Nabi SAW. Bahkan yang minta untuk hijrah duluan adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Nabi, la ta'jal, jangan cepat-cepat dulu, jangan tergesa-gesa, kita belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus hampir tiap sore, jadi hiburannya Nabi SAW itu marani Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi biasanya nanti malam, ini enggak, sekarang ini mulai datang siang datang pulang, sore datang lagi, nanti malam datang lagi, wa'ala hadha terus. Sayyidina Rasul SAW ketemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai pada akhirnya dibilang al-hijrah, hijrah wahai Abu Bakar, as-suhbah ya Rasulullah. Nangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika hendak berhijrah bersama Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul-betul dipersiapkan dari awal hingga akhir. Bahkan sudah tahu bakal tahu suatu saat Nabi akan berhijrah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang sudah yang sudah membelikan onta, yang sudah menyiapkan penunjuk jalannya lama sebelum terjadinya hijrah. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, sampai tidak ada pakaian yang dimiliki, ya hijrah cuman itu tok pakaiannya. Jadi sampai pakaian karena sandalnya terputus dan lain sebagainya, yang dipakai untuk penutup kakinya adalah kain-kain, sobekan kain yang ada pada bajunya. Sampai tempatnya ketika sudah masuk di dalam gua Thur itu, ya, masuk dalam gua Thur itu kan Masya Allah, gua kecil sebenarnya itu. Cukup masuk ya sekedar untuk orang istirahat saja. Jadi kayak wubung tutupan begini, jadi tidak terlalu besar begitu guanya. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq nutupi semua yang kiranya ada lubang-lubang, ditutupi dengan bajunya, dipotongi sama dia, dirobekin.
Terakhir ada lubang gede, tidak ada yang bisa dibikin untuk nutup, kalau dibuka lagi nampak auratnya. Akhirnya apa? Kakinya yang dimasukkan, wis tidak tahu. Dia istirahat, Nabi SAW tidur di atas, kepalanya ditaruh di atas pangkuannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yaldagna, di dalam riwayat itu dikatakan digigit bukan satu ular, banyak ular. Al-hayyat wal afa'i, bukan satu, ada beberapa, jadi semuanya pada menggigiti. Tapi memang belum waktunya untuk meninggal, ditahan sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu tadi, ditahan ya, belum lagi cubitannya apa namanya, gigitannya daripada kalajengking dan seterusnya, semuanya beracun semuanya, tapi tetap ditahan, diempet, nggak sampai mengeluarkan tetesan air mata dan lain sebagainya, sampai baru keringatnya sudah tidak tahan, keringatnya menimpa siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kena di wajah Nabi, bangun Rasul SAW. Ada apa ya Abu Bakar? Enggak ya Rasulullah, tidak ada apa-apa, ini cuma saya digigit, diludahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengorbanan seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini sangat luar biasa ya. Tidak pernah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini, dan beliau bukan hanya sekedar itu saja, tapi juga bahkan mengajak orang untuk masuk Islam. Jadi tiap hari ada saja 2-3 orang dibawa masuk Islam, termasuk Utsman bin Affan, Utsman bin Mad'un, ya kan, Bilal bin Rabah, ini apa semuanya diajak masuk Islam oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi memang itulah model kehidupan orang-orang yang memang cinta dengan Nabi SAW.